Selamat pagi Bu Juli, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak Erwin, kabar saya baik. Kalau Pak Erwin bagaimana kabarnya? Saya juga baik sih Bu. Eh, Boleh nggak saya meminta waktu Ibu sebentar? Saya mau bercerita Bu, saya ingin curhat sedikit tentang gimana sih perasaan saya akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Pak Erwin, apa yang mau Pak Erwin ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini kan saya ketika ngajar di kelas, murid saya itu kurang antusias dia dalam menerima pembelajaran. Biasanya kan saya sering praktek di lapangan, tapi akhir ini saya ingin mengajarkan teori PJOK di kelas. Nah, lalu dari obrolan kita hari ini, apa yang Pak Erwin harapkan? Saya sih mengharapkan adanya antusias Bu dari murid-murid saya yang saya ajar tentang PJOK, yaitu materi yang ingin ajarkan di kelas Bu. Oh begitu. Nah, menurut Pak Erwin, hal apa saja yang membuat murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran PJOK di kelas? Kalau saya ingat kembali, eee, hal yang menyebabkan, apa namanya, murid saya kurang antusias adalah, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu, karena monoton dan, apa namanya, terlalu dominan bercerita biasanya saya di depan murid-murid saya, Bu. Oh begitu. Lalu kira-kira apa yang membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran di kelas Bapak? Menurut saya sih murid-murid pasti menginginkan, pembelajaran yang asik, Bu, tidak monoton dan, tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Pak Erwin, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam saat Bapak menyampaikan materi tentang PJOK? Kalau menurut saya, pembelajaran di kelas harusnya terpusat pada murid. Terus murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian diadakannya ice breaking ataupun games, supaya pembelajaran jadi lebih menarik dia, Bu. Oh iya. Nah, kalau saya boleh tahu, memangnya Pak Erwin menggunakan sumber belajar apa aja di kelas, Pak? Biasanya saya sih menggunakan buku teks yang ada di LKS anak-anak yang, biasanya saya ambil dari perpustakaan, Bu, untuk, tambahan materinya. Oh begitu. Lalu adakah sumber belajar yang lain selain buku teks, Pak? Kalau saya pikirkan sih sekarang, banyak Bu sumber bisa kita pakai dari kanal YouTube, ataupun artikel dari blog, dan juga tulisan bisa kita ambil dari, artikel yang ada di internet. Dan juga sebenarnya kita bisa menggabungkan pembelajaran, interaktif Bu, seperti, Quizizz, Kahoot, Canva, ataupun pembelajaran jenisnya lain yang sekarang bisa diterapkan itu Bu. Nah, betul sekali, Pak. Saya yakin sekali jika Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dan juga proses pembelajaran dari materi PJOK itu dapat diterima dengan murid. Jadi, sekarang apa rencana Pak Erwin untuk menyelesaikan masalah ini? Baik Bu, untuk kedepannya nanti saya akan apa namanya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar yang beragam Bu, seperti uh, video dari YouTube, sehingga penyampaian materi PJOK yang di kelas tidak monoton, tetapi bisa kita gunakan dengan audio visual dan disertai dengan ice breaking Bu. Wah, bagus sekali rencana dari Pak Erwin. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Lalu, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Untuk kedepannya sih saya akan berkomitmen seterusnya Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran, yang mengasihkan menggunakan berbagai sumber belajar dan eksplorasi materi, sehingga murid-murid bisa melaksanakan dia, apa namanya, merdeka belajar Bu. Wah, bagus sekali ya Pak Erwin rencananya dan saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai harapan Bapak ya.
Terima kasih Bu Juli atas waktunya untuk saya bisa sharing ataupun bertukar pikiran dan curhat terhadap Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya Pak, baik. Nah sekarang kita akhiri perbincangan kita ya Pak. Tetap semangat ya Pak Erwin membimbing murid-muridnya di kelas. Baik, terima kasih gini waktunya Bu Juli.